ketika kalian bermusuh-musuhan kemudian kami jinakkan hati-hati kalian. Ya Allah ingatkan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kita kaum muslimin dalam bentuk ukhuwah. Ingatlah kalian sebelum datangnya Islam kalian bertikai, berpecah belah, bermusuh-musuhan, tetapi dengan datangnya Islam kalian bersaudara. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para pengusung jil ini mereka juga para pengusung jin jaringan Islam Nusantara, Ulil Absar, Az-Zumardi Azra, ya, Dawam Raharjo, Lutfi Syaukani, Haidar Bakir, yang beberapa orang tersebut belum lama ini ikut dalam acara di Frankfurt, ya, untuk istilahnya menawarkan konsep jaringan Islam Nusantara atau Islam Nusantara. Nah, orang-orang itu begitu kita kenal sejak sebelumnya sebagai tokoh-tokoh Islam liberal. Mereka itulah pula yang kemudian di masa-masa ini getol menyuarakan dan menawarkan Islam Nusantara di tengah umat ini. Jadi betul-betul nampak erat kaitan antara keduanya, dan sekali lagi ya, produk-produknya ya itu saja. Ikhwani fillah rahimakumullah, di antara hal yang senantiasa mereka gunakan untuk menolak ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan mereka adalah alasan bahwa ajaran tersebut identik dengan tradisi Arab. Digunakan sebagai alat untuk menolak ajaran Islam yang pakaian ya bagi wanita atau tata cara berpakaian laki-laki, dan juga hal-hal yang lain, hukum warisan misalnya, atau hukum-hukum seputar wanita. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, seolah-olah Nabi Muhammad itu Nabi Arab, bukan Nabi bagi umat ini seluruhnya. Perlu kita ketahui dan perlu kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menentang tradisi-tradisi Arab, walaupun kaumnya sendiri, kalau itu bertentangan dengan Islam. Bahkan Nabi di tengah-tengah masyarakat waktu haji berpidato di hadapan mereka, wa kullu amri jahiliyah mawdu'un tahta qadamayya hatain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semua urusan-urusan jahiliyah saya injak di bawah kedua kakiku, termasuk diantaranya riba, kata beliau. Ya, riba yang pertama kali saya injak-injak adalah riba yang dilakukan oleh Abu Talib atau Abdul Muttalib. Saya agak lupa ini ya, imma Abu Talib atau Abdul Muttalib, imma pamannya sendiri atau kakeknya sendiri. Ya, itu yang saya injak pertama kali, dan begitu seterusnya. Pernyataan Rasulullah SAW di hadapan umat di saat haji, hayalah yang begitu banyak, ramai. Belum lagi secara praktek Nabi SAW satu demi satu dari ajaran beliau yang kemudian sampai dikumpulkan oleh sebagian ulama, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, raghima unufihim, walaupun mereka benci dengan beliau, walaupun lagi-lagi mereka mengatakan Wahabi. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengkaji dan meneliti dan mengumpulkan sampai terkumpul dalam sebuah buku yang berjudul Masailul Jahiliyah allati khalaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah, perbuatan atau keyakinan jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam hal itu. Beliau kumpulkan dalam sebuah buku sampai angka 131. Bukan 12, ya, 131, yang orang-orang jil maupun jin tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Lihat, apakah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawa Islam yang identik dengan Arab, atau justru yang beliau serukan adalah Islam yang murni, yang bertentangan dengan tradisi Arab, orang yang berakal,
orang yang paham akan mengatakan dengan jelas dan nyata bahwa kalau begitu beliau rahimahullah betul-betul membela dan memperjuangkan Islam yang betul-betul Islam dari Allah Azza wa Jalla, walaupun itu mesti bertentangan dengan tradisi Arab, walaupun sebanyak itu dan mungkin lebih daripada itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi tidak ada alasan, ya, yang sesungguhnya tidak ada alasan dan tidak benar kalau dianggap ajaran ini dan itu, ini tradisi Arab, ini ya tidak cocok dengan negeri kita, tidak cocok dengan abad ini, dan berbagai macam alasan yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seorang yang memahami hakikat ini jangan lagi terkecoh dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka hanya cari-cari alasan dengan mengatakan ini tradisi Arab dan itu tradisi Arab. Sesungguhnya intinya hanya satu, menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika mereka menganggap ini identik dengan Arab, ternyata mereka mau mengidentikan Islam dengan Indonesia atau Jawa atau yang lain. Kalau begitu mereka sama saja lari dari suatu masalah ke masalah yang lain, sama-sama, ya, lari dari mulut buaya menuju mulut harimau. Ibaratnya begitu, anggap saja. Kalau mereka tidak suka Islam diidentikan dengan Arab, yang dianggap kalau begitu ini lokal. Nah, kenapa kalian mau mengidentikan Islam dengan Indonesia, Jawa, dan yang lain? Akhirnya orang Arab pun akan begitu. Oh, itu Islam Jawa. Akhirnya masing-masing suku bangsa akan begitu. Akhirnya kacau, saling bertentangan. Maunya mereka akan menyatukan dalam keberagaman. Teori saja itu. Teori saja itu. Tidak ada yang bisa menyatukan dengan sebenar-benarnya kecuali kalau semuanya mengikuti Islam. Suku bangsa manapun dan warna kulit apapun dan bahasa apapun, kalau semuanya menyatu dalam Islam baru akan bisa. Kalau tidak, persatuan yang semu nggak akan bisa. Ikhwani fillah rahimakumullah, mereka senantiasa menjunjung tadi damai dan damai, rahmatan lil alamin, tapi mereka sendiri tidak bisa menjadi contoh dalam hal itu. Teror pemikiran mereka menyakitkan kaum muslimin. Apa yang mereka sebutkan dari berbagai pendapat, ide dan gagasan itu adalah teror bagi muslimin, meresahkan muslimin, menyakiti hati kaum muslimin. Contoh-contoh yang tadi kita sebutkan dari berbagai ide dan gagasan mereka itu, bagi muslim yang masih di atas fitrah apa rela? Apakah rela? Haji mau diganti waktunya dan lain-lain dari perkara-perkara yang sama sekali tidak diterima oleh fitrah seorang muslim. Nah, rahmah apa kalau seperti ini? Mau damai bagaimana kalau disakiti terus kaum muslimin? Ala kulli hal, ikhwan fillah azakumullah. Jadi kembali kepada tadi yang saya maksudkan bahwa yakni jil dan jin ini hubungannya begitu erat, dan itulah diantara syubhat-syubhat mereka. Selalu membawa alasan-alasan atau cari alasan-alasan diantara yang tadi kita sebutkan dalam rangka untuk apa? Menolak ajaran-ajaran Islam.